Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Gadget Indo Raya Po. Nah, di video kali ini kita akan membahas yang terbaru lagi dari Infinix. Infinix di tahun 2024 ini super ngebut ya, dimana sudah ada dua produk sih sebenarnya dari dua series itu. Yang sebelumnya ada di Infinix Smart 8. Lalu kemudian mereka merilis Infinix Smart 8 Pro dan sekarang ada Infinix Hot Series ya. Lebih tepatnya yaitu Infinix Hot 40i. Nah, di series Hot 40i kali ini tuh setelah saya baca-baca di beberapa tempat ya, Hot Series kali ini tuh seperti akan melakukan upgrade. Maksudnya upgrade tuh kayak Hot Series kali ini lebih ke condong ke gaming, spek gaming seperti itu ya. Nah, untuk pembahasan lebih lengkapnya akan kita bahas setelah teman-teman selesai memencet tombol subscribe apabila yang belum subscribe di channel ini ya, lalu hidupkan lonceng kalian supaya tidak ketinggalan terhadap notifikasi dari channel ini dan juga membantu algoritma dari channel ini supaya cepat berkembang. Untuk series kali ini, dimana di Infinix Hot Series ini, untuk di bagian packaging dulu ya sebelumnya. Di bagian packaging langsung terhighlight ya di beberapa poin sellingnya, yaitu di series Infinix Hot 40 ini mereka support NFC nih, dibekali dengan RAM 16 GB, lebih tepatnya 8 GB plus 8 GB extended RAM. Lalu internalnya sendiri yaitu 256 GB, sungguh sangat besar. Belum apa-apa kita sudah dibuat takjub dengan kapasitas memorinya ya dari handphone ini. Lalu support untuk 90 Hz dan punch hole screen. Lalu dual kamera yang dibekali dengan 50 megapiksel di kamera belakang, lalu 32 megapiksel di bagian kamera depannya. Nah, dari segi packaging sendiri itu ya masih sama saja dengan series Infinix Smart Hot ya, dengan warna dominan hijau di bagian atas, lalu ada di bagian bawahnya strip warna ini ungu ya. Lalu di bagian sini kita mendapatkan varian warna horizon gold, berarti warna keemasan gitu mungkin ya. Nah, untuk di bagian belakang di beberapa poin sellingnya ya, itu bisa dilihat di sana dijelaskan bahwa handphone ini sudah support untuk 90 Hz dan lagi mereka menggunakan with magic ring ya, dengan 50 megapiksel dual kamera, 32 megapiksel crystal clear selfie, lalu set mounted fingerprint unlock. Di sini bisa dilihat 200% volume dan 18 watt fast charge. Berarti untuk Infinix Hot 40i sudah support untuk fast charging ya. Dan untuk di bagian chipsetnya mereka menggunakan octa-core chipset Exynos Gaming Engine ya, lebih tepatnya mereka menggunakan prosesor Unisoc T606. Untuk Unisoc T606 maksud saya itu performanya setara seperti MediaTek Helio G88 kalau nggak salah, atau Snapdragon 600an mungkin ya, seperti itulah ya. Untuk di chipset seperti itu dengan harga, kalau tidak salah di harga pasaran ini, coba saya cek dulu ya, untuk harga dari Infinix Hot 40i di harga pasaran tuh sampai berapa untuk sekarang. Jadi untuk Hot 40 ini tuh sekitar 1,7 jutaan mungkin untuk harganya. 1,7 jutaan mendapatkan HP dengan 256 GB ya, itu bukan hal yang sepele ya. Itu sangat-sangat bikin kita terpukau dengan chipset yang bisa dikatakan cukup berperforma. Dan juga kita lanjut di sini
Ya sudah tidak ada ya, beberapa ya standar-standar aja. Langsung kita unboxing aja kalau gitu. Ada apa saja di dalamnya? Nah, di sini kita mendapatkan produknya ya, kita sisihkan dulu ya di sini ya. Itu tahi belakangan aja. Kita lihat kita mendapatkan apa saja di dalam bungkusannya ya. Ini ada buku panduan dan segala macam. Di sini ada mendapatkan soft case ya, silikon bening. Dan juga ini SIM tray, ejektornya, kabel charging dan batok kepala chargernya kita mendapatkannya tadi seperti sesuai di point selling. Untuk dayanya kita mendapatkan 18 watt ya, dengan kabel yang sudah Type C warna oranye yang menandakan ini sudah fast charging. Nah, lalu kita lihat penampakan dari handphonenya sendiri. Nah, di sini kayak familiar warnanya, ini warna emas-emasan gini ya, dan desainnya juga Infinix tuh entah kenapa dari beberapa series yang baru keluar ya, mereka sudah menggunakan tema-tema kamera 3 gini, dan ada ini ya di modul kameranya tuh kayak balok gini ya biar agak lebih menonjol. Ini magic ringnya di sini. Coba kita untuk di bagian belakangnya di sini, untuk finishingnya sangat rapi sekali. Dan ini sih yang mau saya highlight, di bagian sampingnya itu kayak lebih apa ya, metal ya, jadi kalau pas dipegang tuh nggak licin, malah jadi kayak enak gitu di tangan, jadi kayak nempel gitu, nggak terlalu licin. Biasanya kalau ada apa ya, kalau di bagian samping juga plastik tuh kayak terlalu licin gitu buat dipegang. Ini enggak, ini tadi langsung first impression saya terhadap desain ini tuh kayak enak banget anjay, enak banget gitu buat dipegang, tidak licin gitu ya. Nah, di bagian kiri ini ada ya, tombol untuk di bagian tombol volumenya, untuk pencetannya juga sangat enak, empuk. Nah, untuk di bagian powernya juga enak ya, kedengaran suaranya ASMR ya. Coba untuk di bagian kita sudah mendapatkan pelindung layarnya juga ya, dari sananya sudah mendapatkan pelindung layar soft case di harga 1,7 juta. Ini kisaran segitu ya, ini sudah worth it banget sih untuk di harga yang kompetitif gitu ya. Nah, langsung saja coba kita hidupkan dulu ya. Ini dia di tampilan awal dari Infinix Hot 40i maksud saya ya. Di bagian tampilan awalnya sih menurut saya tidak ada yang berbeda dari beberapa series Infinix. Namun bisa dikatakan untuk di layarnya sendiri di Infinix Hot 40 ini sangat-sangat enak sekali untuk kita gunakan. Ini tuh tidak seperti HP-HP murahan ya untuk kualitasnya sendiri. Ini mana juga dia udah support 90 Hz, dan untuk di bagian bisa dia bezelnya tuh ya nggak terlalu lebar banget ya, tipis juga ya, lumayan tipis ya. Untuk di bagian bawahnya juga, apalagi kalau kita menggunakan fitur gestur ya, ini sih sangat enak banget. Bisa dilihat ya seperti apa lancarnya ketika saya scroll di sini. Untuk tingkat kecerahan dari warnanya sendiri itu ya sudah masuk standar menurut saya. Untuk dari ketajaman warnanya juga sangat bagus. Ini tuh tadi kurang lihat ya, mereka tuh menggunakan panel menggunakan ini ukur untuk di bagian displaynya tuh 6,6 inci 90 Hz HD plus ya, HD plus display. Tapi ini tuh sangat bagus. Nah, coba kita lihat ya untuk di bagian my phone. Nah, di sini untuk di bagian sistemnya sendiri based on Android V13, berarti untuk Infinix Hot ya, maksud saya Hot 40i kali ini tuh menggunakan base Androidnya tuh yang versi 13.
Ya untuk kurangnya mungkin di situ saja, karena bisa diketahui untuk versi 14 tuh sudah ada. Mungkin ya untuk sementara masih menggunakan versi 13, namun di update tahun mendatang pastinya sudah bisa menggunakan versi 14. Lalu di bagian kamera di sini menggunakan 50 megapiksel ya, seperti yang sudah diterangkan di sini. Untuk di bagian RAM-nya, untuk bawaan RAM-nya sendiri itu 8 GB dan bisa di up sampai 8 GB, berarti total benar seperti di packagingnya ya, itu 16 GB ya. Lalu kira-kira untuk screen, untuk layarnya sendiri itu 720 pixel kali 1612. Untuk kapasitas baterainya yaitu 5000 mAh. Nah, untuk beberapa, oh iya ini kelupaan lagi, untuk slotnya kita apakah mendapatkan triple slot atau hybrid ya, karena bisa diketahui untuk Hot 40 ini tuh sudah gede untuk internalnya sendiri. Apakah bisa kita tambahkan untuk micro SD? Mari kita lihat. Waduh, triple guys. Itu udah apa itu namanya? Sudah internal bawaannya sendiri tuh sudah gede, dan kita masih bisa menyisipkan micro SD ya. Dan juga untuk SIM cardnya ya bisa kita pasang 2 biji, yaitu benar kita mendapatkan triple slot. Ini sih Infinix tuh mengeluarkan produk murah meriah tapi dengan apa ya, dengan banyak bonus ya. Udah internal gede, RAM gede, masih dikasih slot untuk dual SIM dan micro SD dengan harga 1,7 jutaan. Ini untuk di harga yang sekelasnya tuh sangat-sangat worth it sekali. Nah, mungkin ya itu beberapa nih untuk tingkat kelancarannya. Untuk FPS dari ketika saya melakukan scroll terhadap layarnya. Nah, kita lihat di sini untuk adaptive brightness, screen refresh rate-nya saya menggunakan auto switch ya. Untuk teman-teman yang ingin menghemat baterai bisa di setting di 60 Hz saja, atau ya untuk di bagian ya, untuk maksudnya untuk teman-teman yang ingin mendapatkan kenikmatan atau pengalaman yang lebih ketika bermain game, teman-teman bisa di setting ke 90 Hz ya, supaya bisa mendapatkan pengalaman yang lebih nyaman ketika bermain game. Di sini juga ada fitur eye care, untuk fitur seperti ya, supaya mata tuh agak mengurangi radiasi dari cahaya layar smartphone. Oh ya, untuk lock screennya kan bisa fingerprint ya, cuman tadi tuh saya lihat bisa face unlock loh. Ini face unlock, ini udah bisa face unlock, lock password ya, fingerprint nih. Ada Find My Device juga di sini. Coba kita tes dulu ya di bagian speakernya, karena di bagian bawah tuh kita bisa kelihatan ya, untuk di bawah ada lubang speaker Type C. Di sini juga ada mikrofon dan cek audionya.
Nah, bisa didengar sendiri ya untuk barusan tuh di bagian speakernya tuh ya standar sih untuk di harga handphone 1,7 jutaan untuk dengan fitur ya 200% volume tuh hanya menambah seperti kayak untuk ke apa ya, suaranya tuh lebih kencang aja sih, tapi untuk bagian bass juga agak terlalu berpengaruh karena untuk di bagian bassnya juga nggak terlalu berpengaruh ya, karena bisa dilihat tuh masih sama aja untuk di kualitas suaranya, dalam artian bukan hal buruk ya, tapi ya tidak ada yang berpengaruh lebih signifikan lah dengan 200% volume, itu cuma menambah lebih kencang aja di bagian suaranya. Nah, untuk di sini bisa teman-teman ya, untuk saya lakukan scroll terhadap YouTube tuh bisa dilihat kayak lancar banget gitu ya. Untuk di bagian tes gamenya tuh mungkin di video yang saya pisah nanti aja ya. Jadi untuk di bagian tes beberapa gamenya akan saya lakukan di video yang terpisah. Mungkin teman-teman juga bisa komen atau nanti request ya, game-game apa aja mungkin yang perlu kita tes di Infinix Hot 40i ini. Untuk overall HP ini bagus sih lah ya. Oh, mungkin kita coba ini, kita coba di bagian kameranya kita tes, karena tadi kameranya tuh 50 megapiksel ya kalau nggak salah. Bisa dilihat untuk kameranya tuh ada beberapa mode ya, short video, foto, beauty, portrait, dan super night, pro, panorama, dokumen, ultra HD, AR shot, time lapse, dan slow motionnya. Untuk fitur-fiturnya kurang lebih tuh sama aja kayak beberapa handphone lainnya, cuman kita lihat untuk di bagian kualitasnya. Di bagian kualitasnya tuh seperti apa ya. Nah, di bagian video dulu deh. Di bagian video ini kita lihat tersedia fitur 720 sampai 30 fps, lalu 1080p sampai 30 fps ya. Kalau saya lihat tuh barusan tuh entah saya yang baru tahu fitur ini atau gimana. Jadi di bagian ini tuh ada tombol ini ya, buletan ini. Ini fungsinya tuh saya baru tahu kalau ini tuh untuk melakukan maksud saya untuk mengambil gambar ya, atau mengambil foto ketika kita melakukan video ya. Jadi tinggal pencet itu aja, mereka untuk handphone ini akan langsung dapat tuh mengambil foto dari hasil rekaman kita sendiri. Seperti contohnya nih, ini hasilnya bagus loh. Untuk hasil fotonya sendiri bagus loh. Untuk kamera depan sih kamera depan normal-normal aja. Nah, mungkin ya itu saja sih ya untuk yang bisa saya bahas di handphone kali ini. Untuk di konten selanjutnya mungkin kita akan membahas lebih lengkap soal gaming testnya ya di handphone ini. Jadi kesimpulannya tuh Infinix Hot 40i ini tuh sangat worth it untuk teman-teman yang bisa dikatakan kalian juga hobi bermain game, tapi budget yang minim sekali dan terbatas. Pilihannya ada di Infinix Hot 40i ini ya. Karena apa sih? Karena kita sudah diberi internal yang sangat luas dan juga RAM yang
bisa up to 16 GB dan juga masih ada slot memori eksternalnya, dimana itu kita bisa dapatkan di harga 1,7 jutaan dengan layar yang sudah support untuk 90 Hz dan kamera juga bisa dikatakan jernih ya, tidak ada masalah. Untuk speaker ya standar lah ya, untuk speaker itu seperti ya cukup kencang lah untuk bermain game, cukup lah. Dan desainnya tuh ini sih aku paling suka tuh desainnya Kak, di bagian samping-sampingnya itu enak aja dibuat genggaman. Nah, desain belakangnya juga terlihat mewah, modis gitu ya. Untuk finishingnya tuh bagus sekali loh, kayak di bagian-bagian kiri-kirinya tuh kayak halus banget di tangan kita gitu. Ini sangat worth it sih ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata atau ucapan atau mungkin penjelasan saya yang membuat teman-teman bingung, mohon maaf, bisa teman-teman koreksi di kolom komentar. Jadi mungkin itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.